Kita lanjut bahas spoiler Udong Kian Kun Season 14 episode 25. Oke lah, nggak usah banyak mang ming meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tiga hari pun telah berlalu. Seluruh suku naga menjadi sangat ramai dalam waktu ini, karena pembukaan kolam transformasi naga kuno adalah peristiwa besar bagi suku naga. Lagi pula, jika sampai tulang naga yang langka muncul, itu berarti akan ada anggota suku naga dengan potensi menakutkan di masa depan. Dan hal ini dianggap sebagai peristiwa yang cukup besar bagi seluruh suku naga. Pada saat ini, Lindong bisa merasakan semangat berkobar di dalam hatinya karena transformasi tubuh naga hijau surgawi yang selama ini sedang mengalami kemacetan akan segera mendapatkan terobosan dan mencapai penguasaan penuh. Dengan syarat, Lindong harus bisa memasuki kolam transformasi naga kuno supaya dirinya bisa menyelesaikan transformasi tulang naga di dalam tubuhnya. Dipimpin oleh Duantao, kali ini Lindong bergegas menuju bagian terdalam dari wilayah naga. Daerah itu sendiri dipenuhi dengan aura yang padat dan sunyi, dan sebenarnya tempat ini dianggap sebagai tempat kuno yang langka yang telah sepenuhnya dilestarikan sejak zaman kuno. Lindong yang terbang di langit, tatapan matanya sedikit kabur ketika dia melihat pada kedalaman gunung yang tidak terbatas. Setelah itu, Lindong bisa mendeteksi beberapa aura yang sangat samar tapi juga sangat kuat. Namun tiba-tiba saja sensasi ini segera menghilang dan Lindong tidak bisa memperoleh informasi lebih lanjut terlepas dari bagaimana dirinya melakukan penyelidikan. Lindong diam-diam mengerutkan bibirnya ketika menghadapi hal ini. Jika tebakannya benar, aura itu seharusnya milik iblis tua dari suku naga yang telah disebutkan oleh guru kegelapan sebelumnya. Fondasi yang memungkinkan suku naga telah berdiri di puncak dunia binatang iblis hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang cukup menakutkan. Pada saat ini ada beberapa sinar cahaya yang sesekali berkedip di langit di sekitar tempat ini. Sebelum akhirnya suara auman naga pun terdengar di seluruh suku naga ini, dan bayangan naga raksasa yang jarang terlihat di dunia pada akhirnya muncul di mana-mana di dalam tempat ini. Mereka semua sebenarnya menuju bagian terdalam dari wilayah naga. Jelas mereka ingin menghadiri pembukaan kolam transformasi naga kuno. Meskipun hanya 3 orang yang diperbolehkan memasuki kolam, namun seluruh anggota suku naga bisa menyaksikan kolam ini dengan mata kepala mereka sendiri. Juga merupakan peristiwa yang cukup bermanfaat. Tidak lama kemudian Duantao menoleh pada Lindong sambil berkata, "Junior Lindong, kita sudah hampir sampai." Setelah mengatakan hal ini, ekspresi di raut wajah Duantao terlihat menjadi sangat serius. Itu dikarenakan kolam transformasi naga kuno mirip dengan situs suci di mata anggota suku naga. Sementara Lindong yang bisa melihat raut wajah serius dari Duantao, kini ekspresi Lindong berubah menjadi cukup muram. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat pada kejauhan yang ada di depan sana. Sebelum akhirnya Lindong pun memfokuskan pupil matanya karena dia pada saat ini menemukan beberapa tanda distorsi di udara yang cukup jauh. Tiba-tiba saja Lindong pun tersentak kaget setelah mengamati udara di atas ruang yang terdistorsi itu. Dan saat ini Lindong benar-benar merasa bahwa tubuhnya menjadi semakin lebih berat karena tampaknya ada energi yang sangat kental di tempat ini. Hal itu menyebabkan tubuh dari Lindong merasa berat dan kecepatan terbangnya juga berkurang. Detik berikutnya Duantao pun buru-buru memberikan peringatan, "Junior Lindong, kita tidak mungkin bisa terbang di area yang berada di sekitar kolam transformasi naga kuno ini, dan kita hanya bisa berjalan untuk menuju tempat itu." Setelah mengatakan hal ini, Duantao dan juga Lindong telah turun dari udara. Mereka pun segera berjalan, kemudian melompat-lompat seperti kutu untuk menuju kolam transformasi naga kuno. Hanya dalam waktu beberapa menit saja, Duantao dan juga Lindong telah sampai di puncak gunung dari kedalaman suku naga. Tatapan mata mereka melihat ke arah depan dan bisa melihat sebuah danau yang ada di tengah-tengah gunung. Danau itu sendiri sangat besar dan juga berwarna hitam yang dikelilingi oleh pegunungan menjulang tinggi di depan tatapan mata Lindong.
sebuah danau besar yang dilihat Lindong kali ini itu adalah kolam transformasi naga kuno yang ukurannya mencapai puluhan ribu kaki. Tidak ada riak sedikit pun yang berada di dalam kolam ini. Dan selanjutnya, warna dari air kolam sendiri adalah hitam pekat. Sementara itu, pohon-pohon yang sangat besar dan juga berwarna hitam telah menutupi sekitar kolam. Pohon-pohon ini relatif cukup aneh karena ada sisik-sisik hitam yang telah menutupi batangnya. Dan hal ini juga memantulkan kilau cahaya keemasan jika tersorot matahari. Sementara rumput-rumput yang ada di sekitar tempat ini juga tampak seperti memiliki banyak sisik. Saat mereka digoyang oleh angin, sebuah kilatan tajam dan juga dingin berkedip pada rumput ini. Segala sesuatu yang ada di sekitar kolam sebenarnya telah tampak menjadi sangat tajam karena pengaruh energi dari kolam transformasi naga kuno. Jari telunjuk dari Duantao segera menuju ke arah kolam hitam yang besar. Dengan ekspresi hormat di raut wajahnya, lalu dia mengatakan, "Junior Lindong, itu adalah kolam transformasi naga kuno dari suku Nagaku." Mendengar kata-kata dari Duantao itu, tatapan mata Lindong berubah menjadi cukup fokus dan dia bisa melihat sebuah formasi cahaya cemerlang yang menutupi seluruh kolam hitam ini. Ada banyak sinar cahaya melesat ke bawah untuk mengendalikan energi dari kolam. Meskipun demikian, masih ada gelombang energi yang sangat menakutkan merembes keluar dari formasi besar ini. Dan hal itu menyebabkan kekuatan Yuan alami dalam radius 500 km segera bergejolak dengan cara yang cukup kental. Hal itulah yang sebenarnya mencegah siapapun untuk terbang di area ini. Lindong terdiam sejenak, kemudian ekspresi di raut wajahnya berubah menjadi sangat serius sambil mengatakan, "Seberapa menakutkan energi itu?" Duantao yang berdiri samping Lindong buru-buru menjelaskan, "Suku naga kami telah menempatkan formasi besar untuk menyegel kolam transformasi naga kuno dan mencegah kekuatannya untuk merembes keluar. Kali ini kita akan membutuhkan pemimpin suku dan juga 6 tetua untuk bergerak secara serempak jika kita ingin membuka formasi itu." Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah itu dia melihat bahwa di sekitar gunung ini sebenarnya sudah penuh dengan orang. Sementara Yuan Qian dan juga para tetua sudah berdiri di puncak gunung utama. Yuan Qian pada saat ini menatap Lindong sambil tersenyum. Segera setelah itu, Yuan Qian pun berbicara dengan suara yang cukup lantang. Kolam transformasi naga kuno akan segera dibuka. Mereka yang masuk harus memperhatikan bahwa energi di dalam kolam ini benar-benar sangat kuat. Meskipun memiliki kemampuan untuk bisa mengubah tulang seseorang, namun seseorang itu harus menanggung rasa sakit yang sangat mengerikan. Jika seseorang akhirnya kehilangan kesadaran selama proses ini, maka energi di dalam kolam akan merobek tubuh seseorang itu dan tubuhnya akan segera menjadi bagian dari kolam transformasi naga kuno. Oleh karena itu, kalian harus segera pergi jika tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mendengar ucapan dari Yuan Qian itu, ekspresi di raut wajah Lindong telah berubah menjadi sangat serius karena dia tahu memang tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Untuk bisa mendapatkan kekuatan yang besar, maka seseorang juga harus membayar harga yang mahal. Sementara harga seperti ini tidak akan pernah mampu dibayar oleh kebanyakan orang biasa. Dan kolam transformasi naga kuno ini benar-benar membawa resiko yang sangat besar. Yuan Qian pun segera melihat pada Lindong, Yuan Xin, dan juga Yan Feng. Dirinya lalu mengatakan, "Apakah kalian bertiga sudah menyadari hal ini?" Lindong, Yuan Xin, dan juga Yan Feng pun hanya bisa menganggukkan kepala mereka. Tidak lama setelah itu, Yuan Qian melihat pada 6 tetua suku naga yang telah berdiri di belakangnya. Sebelum akhirnya dia melambaikan tangan sambil berkata, "Mari kita buka kolam transformasi naga kuno." 6 tetua itu pun hanya menganggukkan kepala mereka. Segera setelah itu, mereka melambaikan lengan baju dan 6 pilar cahaya segera meletus dari tangan 6 tetua. Kemudian hal ini menembak ke dalam formasi yang menyelimuti kolam transformasi naga kuno. Dengan dorongan dari 6 pilar cahaya itu, pada akhirnya formasi besar segera berputar secara perlahan. Sinar cahaya yang menyelimuti kolam ini pada akhirnya terbuka. Dan akhirnya riak energi dari dalam kolam transformasi naga kuno kini
telah bisa keluar kembali. Dengan hilangnya formasi pelindung dari kolam transformasi naga kuno ini, semua orang sekarang bisa melihat sebuah pilar cahaya hitam yang sangat besar segera dikeluarkan dari dalam kolam. Hal ini melesat ke atas dan membuat seluruh ruang menjadi sangat terdistorsi. Sebuah angin yang kencang juga telah mengamuk di atas tanah. Hal ini benar-benar mirip seperti auman naga kuno yang terus-menerus dipancarkan dari dalam kolam transformasi naga kuno, sebelum akhirnya bergema di langit dengan sangat keras. Semua anggota suku naganya bisa menundukkan kepala mereka setelah mendengar auman naga tua ini. Sementara itu, wajah mereka semua dipenuhi dengan rasa hormat yang cukup besar. Lindong sendiri juga menundukkan kepalanya. Tatapan matanya mengandung sedikit kejutan, dan dia kali ini mengatakan, sungguh energi yang sangat menakutkan. Meskipun ada riak energi yang sangat mengerikan dipancarkan dari dalam kolam transformasi naga kuno dan menimbulkan angin kencang di tempat ini, tapi di dalam kolam itu sendiri masih terlihat sangat tenang. Faktanya, tidak ada sedikit pun riak dari air yang ada di dalam kolam transformasi naga kuno. Keheningan yang cukup aneh di tempat ini menyebabkan seseorang akan merasa sedikit ketakutan. Detik berikutnya Yuan Qian pun berkata dengan nada suara yang cukup serius, "Lindong, Yuan Xin, Yan Feng, kalian bertiga harus segera pergi. Apapun hasil yang kalian dapatkan, semuanya tergantung pada nasib kalian sendiri." Lindong segera melihat pada duo Yuan Xin yang telah berdiri di atas gunung dan tidak jauh dari kolam ini. Tatapan mata mereka melihat tajam pada kolam transformasi naga kuno dengan penuh semangat dan juga kegembiraan. Segera setelah itu, Yuan Xin dan juga Yan Feng mengatupkan gigi mereka sebelum akhirnya berubah menjadi dua sinar cahaya dan memasuki kolam transformasi naga kuno. Di saat keduanya masuk, bahkan air di dalam kolam masih terlihat sangat tenang dan tidak ada riak sedikit pun. Dan sekali lagi, kolam transformasi naga kuno ini mendapatkan kesunyiannya. Adegan seperti ini seolah-olah tidak terjadi apapun. Detik berikutnya, boom! Keheningan di tempat ini segera pecah dan semua orang bisa melihat dua sosok naga raksasa telah berenang di dalam kolam transformasi naga kuno. Bahkan naga ini tampaknya sangat berjuang menahan rasa sakit. Dua raungan yang sangat menyakitkan juga telah dipancarkan dari dalam kolam transformasi naga kuno dengan suara yang sangat serak. Lindong yang melihat hal ini sedikit kaget karena sebenarnya rasa sakit setelah memasuki kolam transformasi naga kuno adalah sekuat ini. Tidak lama kemudian Duanto melihat pada Lindong yang kemudian dirinya berkata, "Junior Lindong, kau juga harus segera bergabung dengan mereka berdua. Lakukan dengan cepat dan segera keluar jika kamu sudah tidak bisa bertahan lebih lama di dalam kolam itu." Hal ini bukan hal yang memalukan karena tidak semua orang mampu menahan rasa sakit seperti itu ketika memasuki kolam transformasi naga kuno. Mendengar kata-kata dari Duanto, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu dia menarik nafas dalam-dalam. Tatapan matanya penuh dengan tekad dan juga semangat. Karena pada akhirnya Lindong berhasil mendapatkan kesempatan untuk memasuki kolam transformasi naga kuno setelah mengalami banyak kesulitan. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah mundur dan tidak peduli seberapa besar rasa sakit yang harus dia tanggung. Lindong pun kali ini berpamitan, "Kakak Duanto, aku akan segera pergi." Setelah mengatakan hal ini, Lindong melesat dengan cepat dan tubuhnya pun memasuki kolam transformasi naga kuno di depan banyak tatapan mata orang yang ada di tempat ini. Sementara Yuan Qian dan juga para tetua masih berdiri dengan santai di puncak gunung utama yang ada di tempat ini. Yuan Qian sekarang hanya mengepalkan kedua tinjunya sambil berkata, "Ini adalah pertama kalinya kita mengizinkan manusia untuk memasuki kolam itu, dan dia juga tidak memiliki garis keturunan dengan suku naga. Aku ingin tahu, apakah Lindong benar-benar mampu mengatasi rasa sakit dari kolam transformasi naga kuno ini?" Sementara seorang tetua yang ada di samping Yuan Qian segera menanggapi perkataan dari kepala suku naga itu. Kolam transformasi naga kuno ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh nenek moyang suku naga yang tidak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu,
energi yang ada di dalam sana akan secara aktif melawan manusia. Namun pada saat ini, untungnya Lindong telah belajar transformasi tubuh naga hijau surgawi. Maka dari itu, seharusnya energi yang ada di dalam kolam tidak membuat perlawanan yang terlalu besar pada bocah itu. Namun, hal ini masih akan tetap menjadi sebuah kendala. Terlebih lagi, rasa sakit yang akan dia alami dari transformasi tulang naga ini beberapa kali lebih kuat jika dibandingkan dengan Yuan Xin dan juga Yan Feng. Bagaimanapun juga, mereka berdua memiliki tulang naga sejak lahir. Yang perlu mereka lakukan hanyalah memperkuat tulang naga ini setelah memasuki kolam transformasi naga kuno. Namun di sisi lain, Lindong adalah seseorang yang berasal dari ras manusia. Maka dirinya harus mengganti seluruh tulang yang ada di dalam tubuhnya menjadi tulang naga. Tetua yang lainnya pun langsung menimpali. Benar, dan rasa sakit itu akan sangat menakutkan. Mendengar percakapan dari tetua itu, Yuan Qian hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan tatapan mata dari Yuan Qian menunjukkan semburat antisipasi ketika dia melihat tubuh Lindong yang sudah memasuki kolam itu. Hal ini dilakukan oleh Yuan Qian sambil mengatakan, namun junior Lindong itu bukanlah individu biasa. Aku benar-benar ingin tahu jenis tulang naga apa yang bisa didapatkan oleh seorang manusia ketika dirinya memasuki kolam transformasi naga kuno kita. Segalanya pasti akan sangat menarik jika tulang naga kuno yang mirip dengan milik Raja Naga Kingxi muncul di tempat ini. Lindong kali ini menyadari jika semua kebisingan yang ada di sekitar kolam ini segera menghilang ketika dirinya memasuki kolam transformasi naga kuno. Bahkan penglihatan dari Lindong saat ini benar-benar menjadi sangat gelap. Dengan mengepalkan tangannya, Lindong bisa merasakan bahwa air yang ada di tempat ini adalah sesuatu yang sangat kental. Ketika hal itu melewati tangan Lindong, di dalam hati sebenarnya Lindong juga memiliki ketegangan saat ini. Sementara itu, indranya telah berubah menjadi cukup tenang karena Lindong bisa menyadari bahwa ada gelombang energi liar dan juga keras yang tidak terlukiskan pada saat ini telah menyapu ke arahnya. Detik berikutnya, bung! Energi ini benar-benar melewati tubuh dari Lindong. Dalam sekejap saja, baju yang ada di tubuh Lindong telah lenyap begitu saja. Air hitam yang sangat kental seperti lapisan lumpur pada saat ini benar-benar telah melilit seluruh tubuh Lindong. Pada akhirnya, hal itu mengeluarkan suara desisan yang hanya bisa didengar oleh Lindong. Seolah-olah suara ini sangat memekakkan telinga. Sebuah gelombang energi yang sangat gelap juga telah melonjak sebelum akhirnya menembus seluruh pori-pori di tubuh Lindong. Rasa sakit yang hebat pun dalam sekejap saja segera muncul. Hal ini membuat tubuh Lindong segera menegang dan Lindong segera mengeluarkan cahaya hijau untuk melindungi tubuhnya sendiri. Kali ini banyak tato naga yang telah bergoyang-goyang di permukaan kulit dari Lindong. Sementara itu, Lindong pun berteriak dengan sangat keras karena dirinya bisa merasakan sebuah rasa sakit yang luar biasa ketika energi hitam ini menyerbu ke dalam tubuhnya. Rasa sakit seperti ini seolah-olah seperti ditusuk oleh ribuan pedang. Dimanapun energi ini lewat, maka hal itu akan segera meninggalkan kekacauan. Dan sekarang, banyak meridian dari Lindong sebenarnya telah terputus. Dan tubuh dari Lindong sendiri sebenarnya telah dipenuhi oleh banyak luka yang cukup mengerikan. Namun target dari energi yang ada di dalam kolam ini bukanlah meridian atau organ dalam tubuh Lindong. Sebaliknya, itu adalah tulangnya. Sebuah energi hitam pada saat ini telah menjalar di sekujur tulang dari Lindong. Selanjutnya, Lindong bisa merasakan bahwa seolah-olah tulangnya telah dicengkeram oleh tangan raksasa yang tidak terhitung jumlahnya. Bahkan Lindong saat ini bisa mendengarkan suara retakan yang berasal dari tulang di tubuhnya. Rasa sakit yang hebat akibat tulangnya dihancurkan menyebar ke seluruh tubuh dari Lindong. Hal ini membuat jantung dari Lindong berdegup dengan sangat kencang. Dan Lindong pun berteriak dengan suara raungan yang sangat menyakitkan.
Selain itu, juga banyak jejak darah mulai mengalir keluar dari dalam mata, hidung, dan juga telinga Lindong. Pada saat ini Lindong akhirnya mengerti kenapa Duanto memiliki ketakutan ketika sebelumnya dia melihat pada kolam transformasi naga kuno ini. Karena rasa sakit seperti ini memang sudah cukup untuk membuat seseorang kehilangan akal sehatnya. Beberapa detik kemudian, yang ada di dalam tubuh Lindong berkata dengan nada suara yang cukup serius, "Lindong, karena kau tidak memiliki satu set tulang naga yang asli, maka energi yang ada di dalam kolam transformasi naga kuno ini akan menghancurkan seluruh tulang yang ada di tubuhmu sebelum akhirnya tulangmu dibentuk kembali. Dan ini adalah proses yang sangat berbahaya. Jika kamu tidak bisa menahannya, kemungkinan besar tubuhmu akan segera lenyap dan menjadi bagian dari energi yang ada di dalam kolam ini." Dengan nada suara yang berat, Lindong pun jawabnya, "Iya, aku tahu." Pada saat ini, Lindong benar-benar menahan rasa sakit yang sangat mengerikan di seluruh tubuhnya. Oleh karena itu, Lindong tidak memiliki minat untuk mengobrol dengan Yan. Yang bisa dilakukan oleh Lindong hanyalah menjawab dengan lirih. Detik berikutnya suara retakan kembali terdengar di dalam tubuh Lindong. Kali ini Lindong benar-benar bisa merasakan bahwa tubuhnya sedang dihancurkan oleh sebuah energi liar di setiap inci dari tulangnya. Sensasi seperti ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan yang baru saja dialami Lindong. Namun Lindong hanya bisa mengatupkan giginya sambil memejamkan mata yang sudah berlumuran dengan darah. Bahkan kali ini, darah juga telah keluar dari dalam mulut Lindong. Meskipun kondisinya sudah terlihat sangat payah, namun Lindong tidak memiliki minat sedikit pun untuk menyerah di dalam hal ini. Selama bertahun-tahun, Lindong jelas mengerti bahwa seseorang harus membayar harga yang mahal untuk bisa mendapatkan kekuatan yang besar. Ini adalah sebuah peraturan karena tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Merasakan gelombang rasa sakit yang luar biasa, kesadaran dari Lindong pada akhirnya menjadi semakin rapuh. Dan kali ini, retakan-retakan kecil yang sangat padat sebenarnya telah menghancurkan bagian luar dari tulang Lindong. Penghancuran tulang ini berlangsung selama 1 jam penuh sebelum pada akhirnya tubuh dari Lindong mengejang dengan cukup intens. Setelah itu, tubuh dari Lindong benar-benar telah berubah menjadi lunak dan dia ambruk begitu saja. Karena sekarang, seluruh tulang yang ada di dalam tubuh Lindong benar-benar dihancurkan menjadi bubuk dan tidak ada satupun tulang yang tersisa. Tidak lama kemudian suara dengungan muncul dari dalam tubuh Lindong. Kali ini, tulang-tulangnya yang telah berubah menjadi bubuk mulai berputar membentuk sebuah pusaran. Sementara energi hitam dari kolam ini terus-menerus masuk ke dalam tubuh Lindong. Sesuatu yang misterius pun terjadi ketika energi hitam itu benar-benar menembus tubuh dari Lindong yang sudah lemas dan tidak berdaya ini. Pada akhirnya, cairan-cairan dari energi hitam telah perlahan menjadi sangat terdistorsi sebelum akhirnya hal itu mulai membentuk susunan yang cukup rumit dan mengalir di dalam tubuh Lindong. Ketika energi ini benar-benar mengalir, sebenarnya hal itu secara perlahan telah memadat dan samar-samar membentuk tulang kerangka manusia. Kerangka tubuh dari Lindong saat ini sama persis seperti kerangka tubuh sebelumnya yang telah dihancurkan. Meskipun kerangka tubuh Lindong terlihat sama, tapi sebenarnya hal itu berbeda jika dilihat dari segi yang lainnya. Gelombang demi gelombang energi hitam yang agung terus-menerus menembus ke dalam tubuh Lindong. Dan pada akhirnya hal itu bergabung dengan tulang-tulang hitam milik Lindong yang berangsur-angsur telah menjadi keras. Proses pembangunan kembali tulang-tulang di dalam tubuh Lindong ini adalah tugas yang cukup memakan banyak waktu. Hari ini adalah hari kelima sebelum pada akhirnya seluruh tulang di dalam tubuh Lindong benar-benar telah terbentuk secara sempurna. Dan pada saat ini sebenarnya tulang di dalam tubuh Lindong tidak berwarna putih lagi, tapi itu adalah berwarna hitam. Tulang hitam ini berkedip-kedip dan memancarkan kilau cahaya logam. Hal ini
memberikan sebuah penampilan yang sangat misterius. Setelah tulang di dalam tubuhnya kembali terbentuk dengan sempurna, Lindong sekarang dengan lembut mengepalkan tinjunya dan bisa merasakan kekuatan yang sangat menakutkan tersembunyi di dalam tubuhnya ini. Segera setelah itu, sebuah kegembiraan muncul di dalam hati Lindong. Setelah menderita selama berhari-hari, Lindong pun kemudian berkata, apakah sebenarnya ini adalah tulang naga? Yan yang ada di dalam tubuh Lindong ketika mendengar kata-kata ini, dia pun segera mengatakan, tulangmu pada saat ini hanyalah tulang naga biasa. Berapa banyak tulangmu akan diperkuat? Itu semua akan tergantung pada apa yang terjadi selanjutnya. Namun, energi yang ada di tempat ini sedikit sensitif terhadap dirimu. Oleh karena itu, mungkin bukan menjadi tugas yang mudah bagimu untuk menyerap energi yang ada di dalam kolam ini. Jika kamu tidak bisa melewati hal ini, maka tulang naga yang ada di dalam tubuhmu tidak akan pernah bisa diperkuat secara signifikan. Mendengar kata-kata dari Yan, Lindong akhirnya mengatakan, apakah sebenarnya energi di dalam kolam ini melakukan perlawanan? Kalau begitu, aku harus melakukannya dengan paksa. Mendengar ucapan dari Lindong, Yan cukup kaget. Lalu dia bertanya, Lindong, apakah sebenarnya kau berencana untuk menggunakan kekuatan dari batu simbol yang melahap? Yan terlihat cemas ketika dia bertanya seperti ini, karena Yan sangat tahu bahwa energi yang ada di dalam kolam ini merupakan energi yang sangat kuat. Menyerapnya secara normal saja akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa pada tubuh seseorang. Namun Lindong berencana menggunakan kekuatan dari batu simbol pelahap untuk menyerap seluruh energi yang ada di dalam kolam ini. Maka rasa sakitnya pasti berkali-kali lipat daripada proses penyerapan normal. Mendengar keterkejutan dari nada suara Yan, Lindong hanya bisa tertawa lalu dia mengatakan, ini adalah satu-satunya kesempatanku untuk bisa memasuki kolam transformasi naga kuno. Karena aku sudah berhasil sampai di tempat ini, maka aku secara alami tidak akan pernah puas hanya dengan mendapatkan satu set tulang naga biasa. Mendengar ucapan dari Lindong, Yan hanya bisa menarik nafasnya dalam-dalam, lalu dia mengatakan, kau itu benar-benar gila. Mendengar hal itu dari Yan, Lindong segera mengatakan, kalau aku tidak gila, bagaimana mungkin aku bisa bersaing dengan Guru Es? Kalian semua selama ini selalu menjunjung tinggi dia yang memiliki potensi lebih tinggi daripada diriku. Namun saat ini, aku sebenarnya juga menyadari seberapa besar kemampuanku. Oleh karena itu, jika aku tidak mempertaruhkan hidupku, bukankah aku hanya akan berakhir sebagai seorang lelucon? Mendengar jawaban dari Lindong, Yan pun cukup tercengang. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berkata, sudahlah, kalau memang itu sudah menjadi keputusanmu, maka kamu bisa percaya padaku bahwa aku akan membantu dirimu. Lindong hanya bisa tersenyum, dan dia tidak berkata lebih jauh lagi. Secara perlahan, Lindong tiba-tiba saja membuka kedua matanya, dan dia pada saat ini menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di hadapannya terlihat gelap gulita. Faktanya, persepsi energi mental dari Lindong di dalam kolam ini juga sama sekali tidak berguna. Lagi pula, setiap kali Lindong mengeluarkan energi mental untuk menyelidiki tempat sekeliling, sebuah energi berwarna ungu yang sangat liar tiba-tiba saja keluar dari kolam ini dan menghilangkan energi mental milik Lindong. Tidak lama kemudian, Lindong pun segera mengatakan, batu simbol yang melahap, saatnya kau keluar untuk membantu diriku. Setelah Lindong mengatakan hal ini, sebuah cahaya hitam yang pekat mulai menyebar dari dalam tubuhnya, dan hal itu segera berubah menjadi lubang hitam di belakang tubuh Lindong. Sementara Lindong sendiri duduk diam di depan lubang hitam ini. Detik berikutnya, Lindong segera mengatakan, lahap semua energinya. Setelah Lindong mengatakan hal ini, lubang hitam itu pun mulai berputar secara perlahan, dan gelombang pelahap yang sangat mendominasi pada akhirnya dilepaskan dari dalam lubang hitam. Setelah Lindong melepaskan kekuatan pelahapnya, sebuah keributan pada saat ini segera terjadi di dalam danau ini. Keheningan yang sebelumnya memenuhi tempat ini dalam sekejap saja langsung pecah, dan air kolam sekarang telah berputar-putar membentuk sebuah pusaran. Hal itu segera berubah menjadi banyak aliran hitam yang memasuki pusaran hitam milik Lindong.
Dan pada akhirnya hal itu dituangkan ke dalam tubuh Lindong. Ketika energi dari kolam ini memasuki tubuh Lindong, hanya dalam waktu yang singkat tubuh Lindong sendiri mulai bergetar dengan hebat. Pada saat ini Lindong bisa merasakan bahwa daging di tubuhnya sepertinya telah diiris dan dipotong sedikit demi sedikit. Sementara Lindong hanya bisa menahan rasa sakit di dalam tenggorokannya. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, pada akhirnya energi hitam yang ada di dalam kolam ini telah berkumpul dan memenuhi tulang hitam milik Lindong. Hal ini sebenarnya telah membuat tulang di tubuh Lindong warnanya semakin hitam dan terlihat seperti logam. Rasa sakit yang tidak terlukiskan kembali menyerang pikiran dari Lindong saat ini. Bahkan dengan tekadnya yang sangat kuat, Lindong masih merasakan sebuah kegugupan dan juga ketakutan di dalam hatinya. Namun Lindong masih berusaha untuk tetap terjaga supaya tidak kehilangan kesadaran. Jika sampai Lindong pingsan di tempat ini, maka energi dari dalam kolam akan segera merobek-robek tubuh Lindong dan mengubahnya menjadi energi murni, kemudian bercampur dengan kolam transformasi naga kuno ini. Tidak lama kemudian sebuah cahaya hijau telah bersinar di seluruh tubuh Lindong. Hal ini segera berubah menjadi sosok naga hijau yang telah berjongkok di belakangnya. Saat warna tulang di tubuh Lindong menjadi semakin gelap, maka naga hijau yang ada di belakangnya juga tampak semakin hidup. Bahkan sisik-sisik naga hijau itu kini telah berkedip secara intens, seolah-olah sisiknya adalah seekor makhluk hidup. Dan sebuah tekanan yang sangat mengerikan juga secara diam-diam tersebar dari dalam naga itu. Waktu pun terus berjalan dan 10 hari kini telah berlalu tanpa disadari. Selama 10 hari di dalam kolam ini, tubuh dari Lindong terus-menerus dalam keadaan yang kejang. Faktanya, rasa sakit yang hebat menyebabkan tubuh dari Lindong menjadi mati rasa. Bahkan pada saat ini, pembuluh darah banyak yang menonjol di kulit dari Lindong. Seolah-olah mereka akan segera keluar dan melepaskan diri dari tubuh Lindong. Naga hijau yang berada di belakang Lindong pada saat ini terlihat menjadi semakin jelas. Dan sebenarnya naga itu kali ini seolah-olah sedang bernafas. Jika seseorang menyelidiki jauh ke dalam tubuh Lindong, pada saat ini seseorang akan bisa menemukan bahwa sebenarnya tulang-tulang di dalam tubuh Lindong telah memiliki warna yang sangat hitam pekat. Dan hal itu memiliki ketangguhan yang tidak bisa dihancurkan di bawah kegelapan ini. Sampai detik ini, tulang di dalam tubuh Lindong telah berubah menjadi sangat kuat. Faktanya, hal itu beberapa kali lebih kuat jika dibandingkan dengan tulang manusia Lindong sebelum memasuki kolam transformasi naga kuno. Secara umum, ada 2 hal yang sangat dibanggakan oleh suku naga. Yang pertama adalah garis keturunan, dan yang kedua adalah tubuh fisik mereka. Kenapa tubuh fisik dari suku-suku naga itu sangat kuat? Karena hal itu didukung oleh tulangnya yang kuat juga. Maka dari itu, Lindong pada saat ini memiliki tubuh fisik yang sebenarnya sebanding dengan suku naga. Ini adalah sebuah mimpi yang telah dirindukan Lindong sejak lama, ketika dirinya baru saja memperoleh transformasi tubuh naga hijau surgawi. Dan akhirnya, mimpi dari Lindong sekarang telah benar-benar menjadi kenyataan. Yang di dalam tubuh Lindong kali ini segera mengatakan, "Lindong, tulang nagamu ini seharusnya telah mencapai tulang naga kelas atas." Mendengar ucapan dari Yan, Lindong segera menjawabnya, baru tulang naga kelas atas ya? Ini masih belum cukup." Setelah mengatakan hal ini, Lindong segera membuka matanya dan sebuah ambisi terlihat jelas di dalam tatapan mata Lindong itu. Yan pun sedikit terkejut, lalu dia berkata, "Lindong, apakah sebenarnya kamu ingin mendapatkan tulang naga kuno?" Mendengar kata-kata dari Yan, Lindong hanya bisa tersenyum, lalu dia mengatakan, "Sejak diriku memasuki kolam transformasi naga kuno ini, maka aku tidak akan pernah menyanyiakan apa yang ada di dalam tempat ini. Dan tentu saja, aku menginginkan yang terbaik." Setelah Lindong mengatakan hal ini, pusaran lubang hitam yang ada di belakangnya mulai berputar kembali dengan sangat cepat, yang kemudian melahap seluruh energi yang ada di dalam kolam ini. Pada akhirnya, sebuah gelombang yang besar pun segera muncul di dalam kolam transformasi naga kuno yang sejak awal terlihat cukup tenang.
masih sama seperti biasanya. Tempat ini masih terlihat gelap gulita dan Lindong tidak tahu berapa lama dia sudah berada di dalam kolam transformasi naga kuno ini. Pada saat ini, sebuah air yang terlihat seperti lumpur telah benar-benar melilit sosok dari Lindong. Sementara energi hitam yang tidak berujung terus mengalir dari segala arah menuju tubuh Lindong yang telah terlilit air seperti lumpur. Namun tiba-tiba saja lumpur itu pada akhirnya bergetar hebat dan sepasang mata hitam kini telah berkedip di dalam tempat ini. Lalu dia mendesah dengan lembut di dalam hatinya karena sebenarnya ini adalah waktu 15 hari di dalam kolam transformasi naga kuno. Namun sayangnya, sejak tulang-tulang di dalam tubuh Lindong dibentuk kembali dan diubah menjadi tulang naga kelas atas, pada saat ini tulangnya tidak bisa mencapai perubahan kembali. Bahkan setelah Lindong menyerap banyak energi yang ada di dalam kolam ini, Lindong hanya bisa tersenyum pahit. Lalu dia mengatakan, tidak heran jika tulang naga kuno itu sangat langka di dalam suku naga sendiri. Akhirnya aku mengerti, karena sebenarnya untuk bisa mendapatkan tulang naga kuno adalah sesuatu yang sangat sulit. Dan tidak heran, hanya individu seperti Raja Naga Kingsi saja yang bisa memilikinya. Setelah mendengar ucapan dari Lindong, Yan pun pada saat ini mengutarakan pendapat di dalam tubuh Lindong. Lindong, sepertinya aku memiliki firasat bahwa tulang naga kuno ini bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh hanya dengan menyerap energi yang ada di dalam kolam transformasi naga kuno ini. Karena selama ini ketika Lindong melakukan penyerapan energi di dalam kolam, sebenarnya Yan telah memperhatikan Lindong dengan cara yang cukup seksama. Dan selama 15 hari ini tidak ada perubahan yang signifikan terjadi di tulang naga milik Lindong. Hal ini membuat Yan segera menyimpulkan bahwa sebenarnya untuk bisa mendapatkan tulang naga kuno tidak hanya dengan menyerap energi yang ada di dalam kolam ini. Mendengar perkataan dari Yan, Lindong pun segera menjawabnya. Yan, apakah sebenarnya kau telah menemukan sesuatu? Ditanya seperti itu oleh Lindong, Yan pun pada saat ini menjawab dengan nada suara yang cukup datar. Menurut apa yang telah dikatakan oleh suku naga, para ahli yang telah berhasil mendapatkan tulang naga kuno itu, mereka semua tidak tahu persis apa yang terjadi pada diri mereka ketika mendapatkan tulang naga kuno itu. Selain itu, aku juga tidak terlalu akrab dengan apa yang disebut tulang naga dari suku naga ini. Namun tuanku pada saat itu pernah melihat kolam transformasi naga kuno ini, dan dia berkata bahwa kekuatan sejati bukan hanya kekuatan tubuh fisik seseorang. Mendengar kata-kata dari Yan, Lindong sedikit mengernyitkan dahinya. Dia merenung sejenak untuk memahami ucapan dari leluhur simbol yang disampaikan oleh Yan kali ini. Dan Lindong segera berkata, bukan hanya kekuatan tubuh fisik seseorang. Mungkinkah seseorang tidak hanya membutuhkan tubuh fisiknya yang kuat, tetapi juga energi mental di tingkat tertentu untuk bisa mendapatkan tulang naga kuno ini? Yan pun terdiam karena dia merasa ragu-ragu. Sebelum akhirnya Yan pun berkata, sebenarnya aku juga tidak yakin. Mendapat jawaban seperti itu dari Yan, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan dia pada saat ini terdiam untuk waktu yang cukup lama. Sebelum pada akhirnya Lindong menggertakkan gigi, dan sebuah pemikiran pada saat ini melintas di dalam benaknya. Sepotong energi mental telah keluar dari dalam istana Niwan milik Lindong. Namun tiba-tiba saja ketika Lindong mengeluarkan energi mentalnya, air kolam yang ada di tempat ini segera melonjak dan berubah menjadi energi hitam yang segera menyerbu ke arah Lindong. Hal ini membawa suara mendesis yang sangat menusuk telinga. Detik berikutnya, Lindong bisa merasakan sebuah rasa sakit yang luar biasa, yang bahkan lebih sakit daripada tulang-tulangnya dihancurkan. Dan secara gila-gilaan, rasa sakit ini telah melonjak ke dalam pikiran Lindong. Hal ini dalam sekejap saja membuat pembuluh darah segera naik di dalam mata Lindong. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengepalkan tinjunya erat-erat sampai kuku dari Lindong menembus daging dan juga telapak tangannya. Sebuah ekspresi yang sangat kesakitan sekarang telah terlintas di dalam tatapan mata Lindong.
Pada saat Lindong sedang berusaha menahan rasa sakit yang luar biasa ini, tiba-tiba saja energi mental yang agung segera melonjak dari dalam tubuh Lindong, seperti sebuah air yang banjir. Bahkan seluruh air hitam yang ada di tempat ini terlihat mendidih ketika terkena energi mental dari Lindong. Dan pada saat ini, seluruh air yang memiliki energi-energi hitam pekat dengan gila-gilaan telah melekat pada energi mental itu tanpa ampun. Hal ini memotong energi mental milik Lindong menjadi tidak terbatas, dan pemotongan ini terlihat seperti pisau yang sangat tajam. Rasa sakit yang luar biasa kembali menusuk ke dalam pikiran Lindong. Bahkan beberapa urat-urat hijau kini telah menonjol di wajah Lindong karena dirinya sedang berusaha menahan rasa sakit yang luar biasa ini. Tiba-tiba saja Lindong merasakan pusing di dalam kepalanya semakin bertambah, yang membuat Lindong merasa cukup ngeri. Dia pada saat ini bisa merasakan bahwa sebenarnya kesadarannya berangsur-angsur telah berkurang. Rasa sakit luar biasa yang diciptakan oleh energi mental ini tidak bisa dibandingkan dengan seluruh penghancuran tulang di dalam tubuh Lindong. Tidak heran jika orang dari suku naga yang telah memasuki tempat ini, tidak ada satupun dari mereka yang membiarkan energi mental merembes keluar dari dalam pikiran mereka. Kesadaran dari Lindong pada saat ini benar-benar akan segera kabur sepenuhnya, dan Lindong menggunakan sedikit sisa kesadaran untuk segera berteriak, "Yan, Yan, di mana kau, Yan?" Namun suara dari Yan sendiri sekarang telah menghilang, seolah-olah Yan yang ada di dalam tubuh Lindong seperti diisolasi dan tidak boleh bertemu dengan Lindong. Menyadari hal ini, Lindong hanya bisa berkata dalam hati, "Sialan." Dengan kesadaran yang berangsur-angsur menghilang, Lindong bisa merasakan bahwa dia telah mulai kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Lindong pun kemudian bergumam di dalam hatinya, "Apakah sebenarnya aku akan gagal dengan cara seperti ini?" Kesadaran dari Lindong sendiri pada akhirnya telah turun ke dalam kegelapan. Dan di tengah-tengah kegelapan ini, Lindong secara samar-samar bisa merasakan bahwa kesadarannya terus tenggelam ketika air hitam bergerak di sekelilingnya. Di tempat ini, Lindong benar-benar tidak tahu yang dinamakan dengan konsep waktu. Lindong tidak sadar berapa lama dirinya telah tenggelam di tempat ini, dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan hanyalah menjaga sedikit kesadarannya ini dan tidak akan pernah membiarkan seluruh kesadarannya menghilang secara total. Seolah-olah kesadaran Lindong saat ini seperti perahu yang kecil yang ada di dalam lautan dengan badai yang sedang mengamuk. Jika sampai dia benar-benar kehilangan kesadarannya secara total, maka dia tidak akan pernah bisa bangun lagi dari tempat ini. Namun untuk bisa menjaga sedikit kesadaran di tempat ini bukanlah sesuatu yang mudah. Meskipun Lindong memiliki kegigihan dan juga keuletan, namun kesadarannya secara perlahan telah terkikis. Hal ini membuat Lindong berkata, "Apakah aku akan benar-benar mati di tempat ini?" Pada saat jejak kesadaran Lindong yang hanya tinggal sedikit ini dan menunggu hilangnya saja, tiba-tiba sosok cahaya kali ini telah muncul di hadapan dari Lindong. Dia adalah sosok wanita yang sangat cantik dan memiliki rambut panjang yang berwarna biru es, sementara matanya juga terlihat sangat biru. Pada saat ini Lindong bisa melihat mata biru ini sebenarnya sedang dipenuhi dengan kecemasan. Segera setelah itu, sebuah suara pun diucapkan oleh sosok wanita ini, "Kau telah berjanji padaku bahwa kau tidak akan mati." Setelah berkata seperti ini, sosok cahaya itu pada akhirnya benar-benar terlihat dengan jelas yang sebenarnya dia adalah sosok dari Ying Huan Huan. Kali ini sosok Ying Huan Huan itu berteriak dengan dipenuhi kecemasan, "Kau telah berjanji padaku, kau tidak akan mati, kau tidak akan mati, jangan sampai kau mati." Teriakan cemas dari Ying Huan Huan ini menembus ruang dan waktu, dan pada akhirnya memasuki kesadaran dari Lindong yang mulai kabur. Dalam sekejap saja, sebuah riak telah muncul
di dalam kesadaran dari Lindong. Pada akhirnya, Lindong yang sudah hampir kehilangan kesadaran secara total, dia tiba-tiba saja membuka mata dan kembali mendapatkan kendali atas tubuhnya. Lindong kali ini segera berteriak, "Huan, Huan!" Tepat ketika Lindong baru saja membuka matanya, dia pada saat ini benar-benar kebingungan dengan pemandangan yang dia lihat. Dan Lindong kini bergumam pada dirinya sendiri, tempat apa ini sebenarnya? Setelah itu, tatapan mata dari Lindong melihat pada tempat sekelilingnya. Saat ini, Lindong tidak berada di dalam kolam lagi, tapi dia sudah berada di dalam aula besar. Dan banyak sosok telah duduk di dalam aula itu. Tetapi sosok-sosok ini tidak memiliki daging dan juga darah di tubuhnya. Yang tersisa hanyalah kerangka-kerangka hitam yang duduk dengan tenang seperti batu. Namun sebuah energi yang sangat mengerikan, perkasa, dan juga agung samar-samar terpancar dari dalam kerangka ini. Dan Lindong kemudian berkata, "Tempat ini terlihat seperti kuburan." Cerita kemudian berpindah ke wilayah Suan Timur, tepatnya di pegunungan es dari sektor Dao. Seorang wanita muda yang cantik pada saat ini telah duduk diam di atas teratai es yang ada di danau dekat pegunungan es ini. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba saja terbuka dan saat ini memiliki ekspresi ketakutan yang melintas jelas di raut wajahnya. Tangannya yang ramping dengan cepat menyentuh jantungnya karena dia merasakan sebuah perasaan sakit yang sangat menusuk. Karena sebenarnya wanita ini adalah Huan Huan. Meskipun dia tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi, Huan Huan jelas sadar bahwa baru saja dia melihat sosok yang sangat dikenalnya. Dan itu adalah sosok Lindong yang telah berjuang menghadapi situasi kritis dalam hidup dan mati. Tangan dari Huan Huan pada saat ini mengepal dengan erat. Lalu dia berkata, "Kau telah berjanji padaku, kau tidak akan mati." Setelah suara dari Ying Huan Huan ini diucapkan, tiba-tiba saja ada suara angin yang telah muncul dari kejauhan. Ying Huan Huan segera menoleh. Yang ternyata itu adalah kakaknya Ying Xiao Xiao yang datang ke tempat ini. Sambil buru-buru berjalan, Ying Xiao Xiao pun bertanya, "Huan Huan, ada apa?" Ying Huan Huan pun menatap Ying Xiao Xiao dengan tatapan mata yang cukup dingin, lalu berkata, "Kakak, aku baru saja melihat Lindong." Ying Xiao Xiao pun terkejut, lalu dia bertanya, "Lindong, apakah dia telah kembali ke tempat ini?" Sambil menggelengkan kepalanya dan menunjuk jarinya ke arah jantung, Ying Huan Huan berkata, "Aku melihatnya di sini." Mendengar ucapan dari Ying Huan Huan, Ying Xiao Xiao hanya bisa tersenyum pahit dan dia menganggap bahwa Ying Huan Huan ini sangat rindu pada Lindong. Segera setelah itu, dia menghela nafas yang panjang dengan ekspresi yang cukup serius. Ying Xiao Xiao mengatakan, "Huan Huan, aku telah menerima beberapa berita baru. Sepertinya ada aktivitas yang tidak biasa di dalam gerbang Yuan." Mendengar nama gerbang Yuan, Ying Huan Huan segera mengernyitkan alisnya. Sementara Ying Xiao Xiao bisa merasakan bahwa udara yang ada di tempat ini telah berubah menjadi sangat dingin. Ying Xiao Xiao pun mengepalkan tangannya, lalu dia mengatakan, "Ayah telah berkata padaku bahwa gerbang Yuan kemungkinan sedang berencana untuk memulai perang." Mendengar berita ini, wajah cantik dari Ying Huan Huan tidak menunjukkan riak sedikit pun, dan dia juga tidak terkejut. Setelah itu, Ying Huan Huan berkata, "Memulai perang ya? Biarkan saja mereka melakukan hal itu." Setelah berkata seperti ini, Ying Huan Huan secara perlahan menghirup udara dingin dan dia segera berdiri dari tempat duduknya, lalu berjalan menjauh dari danau es ini. Sambil menoleh pada Ying Xiao Xiao, Huan Huan pun berkata, "Kakak, aku harus pergi sebentar meninggalkan sektor Dao ini untuk jangka waktu tertentu." Ying Xiao Xiao hanya bisa melihat punggung dari Huan Huan. Lalu dia bertanya, "Sebenarnya ada apa dan kenapa kau harus pergi dari tempat ini?" Ying Huan Huan hanya melirik kakaknya, sementara energi dingin kini telah menyebar dari dalam tubuhnya. Dalam sekejap saja, tubuh dari Ying Huan Huan telah berubah menjadi patung es.
Dan detik berikutnya, patung es itu pun hancur. Sementara tubuh dari Ying Huan telah menghilang dengan cara yang sangat aneh. Pada saat ini, Ying Huan telah meninggalkan pesan suara pada Ying Xiaoxiao. Aku hanya akan pergi sebentar untuk mengambil sesuatu yang seharusnya menjadi milikku. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kemanakah sebenarnya Ying Huan ini akan pergi? Dan dia akan mengambil apa? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol so. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 14 episode 26. Oke lah, nggak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Posisi Lindong pada saat ini benar-benar telah berada di sebuah aula kuno yang sangat besar dan juga sangat sunyi. Tampaknya aula ini telah lama tertutup karena pada saat ini sudah banyak debu yang bertumpuk di tempat ini. Lindong cukup terkejut ketika dia melihat banyak kerangka yang berwarna hitam. Untuk sesaat, Lindong tidak bisa berkata apapun lagi, dan dia tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya akan ada tempat misterius yang terletak di dalam kolam transformasi naga kuno. Namun tidak lama kemudian, Yan yang ada di dalam tubuh Lindong, dia mulai berbicara dengan nada suara yang cukup kaget. Lindong, sepertinya tempat ini adalah kunci untuk mendapatkan tulang naga kuno. Mendengar kata-kata dari Yan itu, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya, karena situs pemakaman tulang ini adalah tempat yang sangat tersembunyi di dalam kolam transformasi naga kuno. Dan seseorang harus menggunakan energi mentalnya untuk bisa menemukan tempat ini. Namun jelas bodoh dan juga berbahaya untuk melepaskan energi mental dari seseorang di tempat seperti itu. Bahkan dengan karakter Lindong yang tangguh dan ulet saja, dia hampir sepenuhnya tenggelam ke dalam kegelapan dan benar-benar akan menjadikan tubuh Lindong bagian dari energi kolam transformasi naga kuno. Hanya orang-orang yang memiliki nyali besar dan mampu memblokir erosi dari kegelapan untuk bisa sampai di tempat ini, dan pada akhirnya akan memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan tulang naga kuno. Detik berikutnya, Lindong mengingat sesuatu dan dia kali ini berkata, "Sebelumnya aku telah melihat," tapi kata-kata Lindong itu langsung dipotong oleh Yan. "Benar, pacar kecilmu itu, Ying Huan, dia yang telah membantumu." Mendengar ucapan dari Yan, Lindong lalu bertanya, bagaimana caranya dia melakukan hal itu, dan bagaimana Ying Huan bisa mendeteksi kondisiku, karena pada saat ini dia berada di wilayah Suan Timur yang sangat jauh. Mendapat perkataan seperti itu dari Lindong, Yan pun segera menjawabnya, dia secara alami bisa merasakannya, karena kamu ada di dalam hatinya. Namun saat ini aku harus memberikan peringatan pada dirimu, karena dia mampu melakukan prestasi seperti itu. Kemungkinan jiwa reinkarnasi yang ada di dalam tubuhnya telah terbangun, dan saat ini adalah saatnya dia mulai bergabung dengan tubuh aslinya. Jika tidak, maka dia tidak akan pernah memiliki kemampuan seperti itu. Lindong tiba-tiba saja mengepalkan tangannya ketika dia tenggelam di dalam kegelapan. Dia masih bisa melihat rambut biru es yang sangat panjang dari gadis cantik itu. Dan ini adalah pemandangan yang sama seperti yang pertama kali dilihat oleh Lindong pada saat Ying Huan melakukan kontak dengan jiwa reinkarnasinya. Menurut Lindong saat ini, Ying Huan yang cantik, manja, dan juga selalu tersenyum saat itu sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah gunung es asing dengan karakter yang cukup dingin. Mengingat hal ini, Lindong hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan dia segera menekan emosi di dalam hatinya. Segera setelah itu, Lindong mengangkat kepalanya untuk melihat aula pemakaman tulang yang ada di tempat ini. Sebuah ketekunan pada saat ini telah terlintas di dalam tatapan mata Lindong. Dia ingin berusaha menjadi orang yang sangat kuat. Maka dari itu, Lindong ingin mendapatkan tulang naga kuno yang ada di tempat ini dan membuatnya mengatakan, "Sudahlah, aku harus menyelesaikan masalah yang ada di hadapanku terlebih dahulu." Setelah mengatakan hal ini, Lindong segera mengangkat kakinya dan dia perlahan maju. Suara langkah kaki yang lembut
bergema di aula besar yang tenang ini. Banyak kerangka hitam telah duduk dengan tenang di dalam aula dan tidak ada tanda-tanda kehidupan sedikit pun dari mereka. Namun Lindong masih bisa mendeteksi sebuah kekuatan yang sangat mengerikan dari dalam kerangka ini. Bahkan setelah mereka mati selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang boleh meremehkan kerangka ini. Ketika Lindong memandangi kerangka-kerangka hitam, dia lalu berkata, sebenarnya semua kerangka yang ada di tempat ini adalah tulang naga kelas atas. Lindong mengetahui hal ini karena dia memiliki jenis tulang yang sama di dalam tubuhnya. Dan jelas kerangka hitam ini merupakan tulang naga kelas atas. Semakin Lindong berjalan menuju kedalaman dari aula ini, dia bisa melihat bahwa sebenarnya tulang-tulang dari kerangka yang ada di tempat ini warnanya menjadi semakin gelap. Penemuan seperti ini membuat jantung Lindong berdebar-debar, sementara kegembiraan segera muncul di dalam tatapan matanya. Lindong pun dengan cepat meningkatkan langkahnya untuk menuju bagian terdalam dari aula ini. Kemudian dia tiba-tiba saja berhenti dan nafas dari Lindong kini terasa cukup sesak. Sebuah keterkejutan sudah memenuhi raut wajah dari Lindong karena pada saat ini Lindong bisa melihat ada 8 tempat yang berwarna perunggu. Pada saat ini di tempat itu ada kerangka-kerangka yang duduk di setiap tempat perunggu itu, dan warna dari kerangka itu sebenarnya sudah tidak hitam. Sebaliknya, itu adalah warna emas yang cukup gelap. Cahaya keemasan gelap pun mengalir di atas 8 kerangka. Sebuah tekanan yang tidak terlukiskan terpancar dari 8 kerangka itu dan menyelimuti seluruh aula pemakaman tulang. Ketika Lindong melihat hal ini, dia tanpa sadar mengatakan, sebenarnya itu adalah tulang naga kuno yang legendaris. Selain itu, ada 4 tempat perunggu lainnya di samping 8 tempat perunggu ini. Namun kerangka yang ada di sana terlihat lebih gelap dan kekuatan mereka jauh lebih rendah dari 8 tulang naga kuno ini. Namun demikian, hal yang paling mengejutkan adalah mereka masih mampu mempertahankan posisi mereka. Tatapan mata tajam dari Yan, dia berhasil mengungkap beberapa petunjuk pada pandangan pertama. Lindong, kekuatan di dalam 4 tulang naga kuno itu sebenarnya telah diserap oleh orang lain. Mendengar kata-kata dari Yan, Lindong pun terkejut dan dia segera berkata, mungkinkah untuk bisa mendapatkan tulang naga kuno, seseorang harus menyerap kekuatan yang ada di dalam tulang naga kuno ini untuk lebih memperkuat tulang naga yang ada di dalam tubuhnya sendiri. Yan pun segera menjelaskan, seharusnya memang begitu. Terlebih lagi, bahkan jika energi di dalam tulang naga kuno ini diserap, maka kerangka itu tidak akan pernah berubah menjadi debu. Sebaliknya, mereka akan terus diam-diam menyerap energi dari dalam kolam transformasi naga kuno ini, dan mungkin mereka akan sekali lagi berubah menjadi tulang naga kuno di masa depan. Mendapat penjelasan seperti itu dari Yan, Lindong pun segera menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, oh, aku mengerti sekarang. Kalau begitu, bukankah itu berarti jumlah tulang naga kuno yang ada di tempat ini akan bertambah seiring berjalannya waktu? Dilihat dari penampilan keempat kerangka itu, sepertinya butuh waktu yang sangat lama sebelum akhirnya mereka kembali menjadi tulang naga kuno yang lain. Dan sebenarnya ada 12 tulang naga kuno di tempat ini. Sepertinya suku naga telah menghasilkan beberapa individu yang kuat selama bertahun-tahun. Dan sepertinya sebagian besar ahli suku naga yang memiliki tulang naga kuno ini telah mencapai tahap reinkarnasi. Dengan kata lain, 8 tulang naga kuno yang ada di tempat ini adalah 8 orang yang berada di tahap reinkarnasi. Barisan seperti ini benar-benar menakutkan. Bagaimanapun juga, suku naga adalah suku yang telah ada sejak zaman kuno. Tidak heran jika mereka sangat kuat, karena sebenarnya mereka memiliki dasar yang kuat juga. Mendengar ucapan dari Lindong, Yan tidak terkejut sama sekali. Dia pun terdiam sejenak sebelum pada akhirnya Yan kembali mengatakan, meskipun kita telah menemukan tulang naga kuno, itu tidak berarti bahwa kamu
telah berhasil mendapatkannya. Tidak hanya tulang naga kuno ini mengandung energi yang besar dan juga kuat, tapi keinginan mereka sejak mereka masih hidup sebenarnya masih tersembunyi di dalam kerangka ini. Jika kamu ceroboh, maka kamu tidak hanya menemukan kegagalan ketika menyerap energinya, tapi kesadaranmu mungkin juga akan langsung dihancurkan oleh keinginan kuat mereka. Mendengar ucapan dari Yan itu, Lindong tidak terkejut sama sekali. Lagi pula, jika jalan untuk mendapatkan tulang naga kuno ini sangat mudah, maka itu tidak akan pernah dianggap sebagai barang langka. Sambil tersenyum, Lindong kemudian mengatakan, "Karena aku sudah berada di tempat ini, bahkan jika aku menghadapi bahaya yang besar sekalipun, aku akan tetap mencobanya." Setelah berkata seperti ini, Lindong segera mengambil langkah maju dan dia berdiri tepat di hadapan kerangka emas gelap. Tatapan mata dari Lindong sekarang telah dipenuhi oleh semangat. Kerangka ini telah duduk dengan cahaya keemasan yang mengalir di atas permukaannya. Tubuhnya yang seperti logam tidak bisa dihancurkan sebenarnya tidak duduk dengan lurus, dan sebaliknya itu sedikit ditekuk dan bahkan kepalanya juga sedikit diturunkan. Tampaknya kerangka ini sedang memuja sesuatu. Ketika Lindong menyadari sesuatu, dia tiba-tiba saja menyipitkan matanya sambil mengatakan, "Sebenarnya kerangka ini sedang memuja sesuatu." Lindong pun segera memiringkan kepalanya dan dia melihat puluhan ribu kerangka hitam yang telah ada di tempat ini. Semua kerangka ini duduk dengan tenang, namun jika seseorang melihat dengan teliti, maka mereka pasti akan bisa menyadari bahwa sebenarnya seluruh kerangka hitam itu sedang memuja ke arah kerangka emas. Hal ini membuat Lindong segera berkata, "Seluruh kerangka hitam memuja ke arah kerangka emas. Tapi kenapa kerangka emas ini juga terlihat memuja ke arah tertentu?" Ketika menyadari hal ini, tiba-tiba saja Lindong segera mengambil langkah untuk mundur dan dia berbalik. Tatapan matanya melihat pada 8 kerangka emas yang gelap menghadap ke arah mana, yang ternyata 8 kerangka ini menghadap pada pilar yang sangat besar dan terbuat dari bahan yang cukup unik. Bahkan pilar itu sendiri tidak dibuat dengan emas ataupun kayu. Selain itu, di pilar ini ada berbagai gambar naga terbang raksasa di atasnya. Pilar-pilar ini adalah pilar yang cukup umum dan telah dilihat Lindong ketika dia memasuki aula pemakaman suku naga ini. Namun yang janggal adalah pilar yang ada di tempat ini. Letaknya berada di tengah-tengah dan bukan di pinggiran. Pada saat Lindong melihat pada pilar besar, jantungnya terasa berdebar dengan kencang. Namun tiba-tiba saja Yan yang ada di dalam tubuh Lindong ini berteriak dengan ada suara yang cukup kaget. "Lindong, lihatlah bagian atas pilar itu." Lindong segera mengangkat kepalanya dan dia melihat pada puncak pilar. Di tempat itu, pada saat ini, Lindong bisa melihat samar-samar ada sosok yang telah duduk dengan cukup tenang. Dan Lindong segera berkata, "Apa itu sebenarnya?" Setelah Lindong berkata seperti ini, dia tiba-tiba saja melompat untuk menuju puncak dari pilar besar itu. Baru saja Lindong sampai di puncak pilar, tubuhnya benar-benar berat. Bahkan lutut dari Lindong pada saat ini sedikit tertekuk. Namun dirinya tidak buru-buru menstabilkan tubuhnya, dan pada akhirnya hal itu benar-benar membuat Lindong berlutut sepenuhnya. Hal ini benar-benar membuat Lindong menjadi cukup syok. Ada tekanan suku naga yang sangat familiar dari tempat ini. Namun sebenarnya tekanan seperti ini sangat menakutkan, karena hal itu melebihi tekanan yang dipancarkan dari orang-orang suku naga yang pernah ditemui oleh Lindong. Bahkan tekanan dari Raja Naga Kingxi tidak terasa kuat seperti ini. Detik berikutnya, Lindong segera mengangkat kepalanya dan dia terlihat sangat terkejut. Karena pada saat ini Lindong bisa melihat sebuah platform batu yang berbentuk teratai tidak jauh di depan sana. Dan di tempat itu sendiri ada sosok yang telah duduk di atas platform batu teratai ini. Sosok itu tampak cukup kurus dan dia memiliki kilau emas gelap
yang tampak sangat kuat di dalam kerangkanya. Pada pandangan pertama ini, Lindong merasa bahwa kerangka itu seperti batu giok yang paling berharga di dunia. Jika dilihat lebih dalam, maka seseorang akan bisa menemukan jejak meridian di dalam tulang yang seperti batu giok ini. Dan kerangka batu giok hanya bisa digambarkan dengan satu kata, yaitu sempurna. Pada saat ini tanpa sadar pikiran dari Lindong telah menjadi sedikit linglung. Tapi dengan cepat, Lindong segera memulihkan kesadarannya. Lalu dia bertanya, sebenarnya kerangka siapa ini? Kenapa dia memiliki tekanan yang sangat menakutkan seperti itu? Sebuah pertanyaan besar memenuhi seluruh pemikiran Lindong. Dari apa yang telah dikatakan Yuan Qian sebelumnya, tulang naga terkuat yang ada di tempat ini seharusnya adalah tulang naga kuno. Namun kerangka batu giok yang sempurna di hadapannya saat ini jelas jauh melebihi 8 tulang naga kuno yang dilihat Lindong sebelumnya. Detik berikutnya, tatapan mata Lindong melihat pada tangan dari kerangka itu. Dan Lindong kali ini menemukan bahwa sebenarnya kerangka ini memiliki 6 jari yang terlihat sebening kristal. Hal ini membuat Lindong langsung berkata, apa itu sebenarnya? Tiba-tiba saja Yan di dalam tubuh Lindong segera mengatakan, hah? Kaisar Nagasaki 6 jari? Lindong terkejut lalu berkata, siapa itu Kaisar Nagasaki 6 jari? Mendapat perkataan seperti ini dari Lindong, Yan pun segera menjawabnya. Dia adalah seseorang yang pernah menyatukan seluruh dunia binatang iblis. Mendengar jawaban dari Yan, Lindong benar-benar sangat kaget dan dirinya merasa tidak percaya. Bahkan tatapan mata dari Lindong kali ini juga telah menyusut. Tatapan mata dari Lindong kali ini terlihat cukup kaget. Lalu dia berkata, hah? Sebenarnya kerangka ini adalah orang yang telah menyatukan dunia binatang iblis. Menyadari fakta seperti ini, tanpa sadar membuat jantung Lindong berdetak dengan sangat keras. Karena dia bisa mengerti betapa menakutkannya pencapaian seperti ini dari seseorang yang bisa menyatukan seluruh dunia binatang iblis. Karena di zaman kuno, dunia binatang iblis ini bahkan lebih kacau daripada zaman saat ini. Berbagai panglima perang telah memerintah atas wilayah mereka sendiri, sementara banyak suku penguasa besar juga telah menduduki tanah itu. Bahkan sumber daya dan juga fondasi-fondasi dari banyaknya suku ini jelas tidak kalah dengan suku naga. Bukan menjadi sebuah masalah jika suku naga ingin melawan mereka satu persatu, namun pasti itu hanya akan menjadi sebuah angan-angan untuk bisa menyatukan seluruh dunia binatang iblis dan membuat banyak suku-suku yang bangga dan sombong ini tunduk di hadapan suku naga. Namun pada saat ini, Yan telah mengatakan bahwa kerangka batu giok yang ada di hadapannya ini pada saat masih hidup benar-benar berhasil menyatukan seluruh dunia binatang iblis. Kekuatan seperti itu adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Sambil menghela nafas, Yan pun kembali mengatakan, di zaman kuno dia memang sangat kuat, dan di antara 8 guru besar, hanya guru es dan juga guru pelahap yang tidak memiliki masalah untuk bisa mengalahkan Kaisar Nagasaki 6 jari ini. Namun 6 guru yang lainnya hanya bisa dianggap setara dengan dirinya. Mendengar ucapan dari Yan itu, Lindong hanya bisa ternganga. Karena 8 guru besar zaman kuno sudah mewakili puncak dari kekuatan yang besar. Namun Kaisar Sage 6 jari ini sebanding dengan mereka. Tampaknya kekuatannya juga telah melampaui dunia ini. Sambil tertawa, Yan pun berkata, ada banyak individu yang kuat di zaman kuno saat itu. Meskipun 8 guru itu sangat kuat, namun masih ada beberapa ahli puncak yang bisa menandingi mereka. Lindong pun menganggukkan kepalanya dan dia menyadari bahwa 8 guru besar berasal dari garis leluhur simbol. Mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mencapai level dari leluhur simbol, tapi dengan mengandalkan jenis kemampuan lain, hal itu masih mungkin untuk bisa bersaing melawan 8 guru besar.
Pada saat ini, Yan pun kembali menjelaskan pada Lindong. Namun dunia binatang iblis itu hanya menghormati sebuah kekuatan. Meskipun dunia binatang iblis pada akhirnya bersatu di bawah kekuatan dari Kaisar Naga Sage 6 Jari dan juga tekanan eksternal dari Perang Dunia. Setelah kematian Kaisar Naga Sage 6 Jari, maka suku naga tidak lagi memiliki kekuatan untuk bisa membuat suku yang lain tunduk pada mereka. Dan akhirnya dunia binatang iblis kembali terbelah. Mendengar ucapan dari Yan itu, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dia sangat menyadari sifat-sifat liar yang telah mengalir di dalam tulang binatang iblis. Selain dibatasi oleh suku mereka, sangat sulit untuk bisa benar-benar menundukkan suku binatang iblis. Lindong hanya memandangi kerangka itu sambil mengatakan, tidak terduga bahwa kerangka ini sebenarnya sangat kuat ketika dia masih hidup. Tidak heran bahwa dia memiliki aura yang sangat kuat seperti itu. Tampaknya tulang naga ini bahkan lebih kuat daripada tulang naga kuno yang ada di bawah sana. Sepertinya aku akan memilih tulang ini. Mendengar ucapan dari Lindong, Yan pun sangat kaget lalu mengatakan, apa? Kau ingin memilih tulang ini? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa anggota suku naga yang telah beruntung datang ke tempat ini selama puluhan ribu tahun terakhir tidak menemukan tulang naga giok ini? Namun tidak ada satupun dari mereka yang pada akhirnya berhasil untuk bisa mendapatkannya. Kau seharusnya sudah mengerti dengan jelas apa artinya ini. Jelas tulang naga giok ini bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh orang biasa. Terlebih lagi, kamu seharusnya bisa merasakan betapa menakutkannya energi yang terkandung di dalam kerangka batu giok ini. Mendengar kata-kata dari Yan, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya, karena Lindong juga telah bisa merasakan kekuatan yang sangat mengerikan dari dalam kerangka tulang giok. Hanya dengan merasakan kekuatan seperti ini saja sudah membuat tubuh Lindong bergetar dengan hebat. Dan 8 tulang emas yang ada di bawah sana, jika mereka bergabung, bahkan mereka tidak bisa dibandingkan dengan kerangka batu giok ini. Oleh karena itu Lindong mengerti dengan jelas bahwa dia kemungkinan besar akan meledak oleh energi luar biasa jika menyerap kerangka tulang dari batu giok ini. Selain itu, pasti ada sebuah wasiat yang telah ditinggalkan oleh Kaisar Naga Sage 6 Jari di dalam kerangkanya. Bahkan setelah sekian lama, kehendak yang begitu kuat jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan dengan mudah. Dan tingkat bahaya seperti ini adalah sesuatu yang sangat besar. Hal itu bisa dibilang sebagai bahaya bunuh diri. Lindong yang jelas sudah paham dengan bahaya seperti apa yang akan dia temui ketika menyerap kekuatan dari tulang naga batu giok ini. Dia pun segera menundukkan kepalanya dan membayangkan wanita muda yang telah muncul dalam kegelapan sebelumnya. Kali ini, wanita itu kembali terlintas di dalam benak dari Lindong. Meskipun dia tidak melakukan kontak langsung dengannya, namun Lindong masih bisa mendeteksi beberapa perubahan pada gadis cantik itu. Dan perubahan seperti ini pasti akan menjadi lebih besar jika mereka bertemu di masa depan. Hal ini membuat Lindong tiba-tiba saja mengatakan, aku sadar bahwa ini akan sangat berbahaya dan bahkan mungkin aku harus membayar harga yang sangat mengerikan. Namun saat ini aku benar-benar membutuhkannya. Karena sekarang Lindong secara samar-samar merasa bahwa ketika kekuatan Ying Huan benar-benar telah terbangun sepenuhnya, dia mungkin akan berubah menjadi guru es yang tidak dikenal Lindong lagi. Dan tingkat kekuatan mereka akan berada di level yang berbeda. Hal ini adalah sesuatu yang sangat ditentang oleh Lindong. Maka dari itu, Lindong tidak punya pilihan lagi selain meningkatkan kekuatannya saat ini, meskipun dirinya menghadapi bahaya yang besar. Yan yang melihat tekad besar dari seorang Lindong, dia hanya bisa menarik nafas dalam-dalam lalu mengatakan, Lindong, kau ini benar-benar orang gila. Aku tidak menyangka bahwa identitas reinkarnator dari Ying Huan sebagai guru es akan membuatmu memiliki tekad seperti ini.
Yan pun merenung sejenak sebelum akhirnya dia kembali berkata, "Baiklah, kau bisa mencobanya jika kau benar-benar menginginkan kekuatan itu. Dan aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk melindungi dirimu. Jika memang dirimu sudah tidak sanggup menerima kekuatan dari tulang batu giok ini, maka kamu harus segera menyerah." Lindong menganggukkan kepalanya, lalu dia berkata, "Yan, terima kasih banyak." Setelah mengatakan hal ini, Lindong menghirup nafas dalam-dalam dan dirinya mulai berjalan menuju tulang batu giok itu. Pada akhirnya, Lindong benar-benar berhenti di hadapan batu teratai besar. Tangannya segera terulur, dan pada saat ini Lindong pun menyentuh kerangka dari tulang batu giok. Detik berikutnya, weng, sebuah tekanan yang sangat mengerikan dan juga tidak terlukiskan telah menyapu keluar dari dalam kerangka ketika jari Lindong menyentuhnya. Pada saat ini, tubuh Lindong sebenarnya langsung tenggelam dan sebuah retakan telah muncul di tempat dia berdiri. Lindong dengan erat menggertakkan giginya karena dia bisa merasakan sebuah tekanan yang sangat menakutkan, dan bahkan tulang-tulang di dalam tubuhnya seolah-olah telah mengeluarkan suara retakan. Jika bukan karena tulang dari Lindong telah berubah menjadi tulang naga kelas atas, kemungkinan pada saat ini tulangnya akan langsung dihancurkan menjadi bubuk. Tekanan yang sangat menakutkan ini sebenarnya langsung menyebar, dan pada akhirnya hal itu menyelimuti seluruh aula pemakaman tulang. Puluhan ribu kerangka yang sudah tertunduk itu pada saat ini mereka semakin menunduk lagi. Sebuah cahaya tiba-tiba saja telah berkumpul di dalam kerangka batu giok, sementara Lindong masih dengan gigih menahan tekanan yang sangat menakutkan di sekitarnya. Pada akhirnya cahaya itu melesat dan kemudian masuk ke dalam dahi Lindong. Pada saat ini pikiran dari Lindong tampak sangat pusing, seolah-olah dia telah tersedot ke dalam alam tertentu. Kebingungan seperti ini pada akhirnya dengan cepat memudar, dan Lindong bisa melihat bahwa pemandangan yang ada di sekitarnya sekarang telah berubah drastis. Yang Lindong lihat adalah hutan belantara yang luas tanpa akhir dan memiliki aura kuno bergema di atasnya. Sebuah suara tiba-tiba saja bergema, "Sangat menarik. Tidak aku sangka bahwa manusia bisa memasuki tempat rahasia dari suku nagaku." Mendengar kata-kata ini, Lindong cukup kaget. Tubuhnya terguncang dan Lindong segera mengangkat kepalanya. Setelah itu, dia bisa melihat ke arah langit yang pada saat ini ada batu teratai besar di tempat itu. Sementara seorang pria berpakaian ungu telah duduk tenang di atas batu teratai besar ini. Pria itu cukup tampan dengan aura yang sangat mengesankan dan juga sangat bermartabat. Tangannya yang ramping kali ini telah terjulur dari dalam lengan bajunya, dan tangan itu sendiri memiliki 6 jari yang masing-masing terlihat cukup sempurna. Ketika melihat sosok itu, Lindong pun merasa cukup ketakutan, lalu dia tanpa sadar berkata, "Kaisar Nagasaki 6 jari." Jelas Lindong paham bahwa orang yang ada di hadapannya saat ini adalah individu paling ganas dari zaman kuno yang pernah menyatukan dunia binatang iblis. Meskipun ini hanyalah sisa-sisa dari wasiat, tapi sebenarnya itu masih sangat menakutkan. Tatapan mata dari Kaisar Nagasaki 6 jari kali ini melihat tajam ke arah Lindong, yang kemudian dia berkata dengan nada suara yang bergema, "Suku naga saat ini tampaknya jauh lebih lemah karena tidak pernah bisa menemukan tempat rahasia ini." Mendengar ucapan itu, Lindong pun buru-buru menjelaskan, "Tetua, hanya anggota suku naga yang saat ini bisa memasuki kolam transformasi naga kuno, dan alasan diriku kenapa bisa masuk ke tempat ini adalah karena aku telah membantu suku naga dan mereka memutuskan membuat pengecualian, kemudian mengizinkan diriku memasuki kolam transformasi naga ini." Mendengar ucapan dari Lindong,
Kaisar Naga Sage 6 Jari hanya bisa mengernyitkan dahinya. Lalu dia mengatakan, suku naga saat ini benar-benar membutuhkan bantuan dari seorang manusia sepertimu. Lindong hanya bisa tersenyum pahit. Dia menyadari bahwa kekuatan luarnya memang tidak bisa dianggap di dalam tatapan mata ahli pamungkas seperti ini. Dan kemudian Lindong pun dengan cepat memberikan penjelasan tentang masalah dari penjara penekan iblis. Segera setelah itu, Kaisar Naga Sage cukup terkejut mendengar penjelasan dari Lindong. Detik berikutnya, tatapan mata dari Kaisar Naga Sage terlihat cukup hangat ketika dia melihat Lindong sambil mengatakan, orang-orang itu telah benar-benar menempatkan penjara penekan iblis di bawah wilayah nagaku. Bocah kecil, aku merasa ada banyak aroma yang familiar di dalam tubuhmu. Mendengar ucapan dari Kaisar Naga Sage 6 Jari, Lindong hanya bisa tertawa kecil. Karena Kaisar Naga Sage 6 Jari ini memanglah individu yang sangat menakutkan. Dan dia telah berhasil melihat banyak rahasia di dalam tubuh Lindong hanya dengan sekali pandang. Kaisar Naga Sage pada saat ini tersenyum. Lalu dia mengatakan, bocah kecil, karena kamu sudah bisa datang ke tempat ini, hal itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Meskipun kamu telah sangat membantu suku nagaku, mungkin sedikit naif bagimu untuk berpikir bahwa kamu akan bisa memperoleh tulang naga primal dari suku naga hanya dengan cara seperti ini. Mendengar kata-kata dari Kaisar Naga Sage 6 Jari, Lindong segera menjawabnya, aku hanya ingin mendapatkan terbaik dari yang terbaik. Karena pada saat ini Lindong secara alami tidak cukup naif untuk percaya diri bahwa Kaisar Naga Sage yang merupakan ahli puncak dunia akan bisa menyerahkan tulang naganya dengan cara yang mudah. Mendengar ucapan dari Lindong, Kaisar Naga Sage 6 Jari hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, sebenarnya sudah ada 18 orang yang datang ke tempat ini sebelum dirimu. Mereka semua adalah ahli top dari suku nagaku. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berhasil untuk mendapatkan tulang naga primal. Bocah kecil, apakah kamu telah berpikir bahwa dirimu akan bisa mendapatkannya? Lindong hanya bisa tertawa lalu dia mengatakan, meskipun hal ini sangat sulit, sepertinya tetua hanya akan mengirimku terbang dengan sekali tamparan jika aku tidak memiliki keberanian untuk menantangnya. Kaisar Naga Sage cukup terkejut dengan jawaban dari Lindong. Segera setelah itu, dia tidak bisa menahan tawa, lalu mengatakan, bocah kecil, kau benar-benar menarik. Karena kamu sudah mengatakan hal itu, maka aku akan membiarkanmu untuk mencobanya. Lindong merasa sangat bersemangat dengan ucapan dari Kaisar Naga Sage 6 Jari ini. Dan Lindong kali ini berkata, tetua, apa yang harus kulakukan? Kaisar Naga Sage hanya bisa tersenyum licik sambil mengulurkan 6 jarinya. Di saat yang sama, sebuah aura yang sangat menakutkan telah tersapu. Seolah-olah hal itu bisa langsung melenyapkan matahari. Tampaknya ada naga emas keunguan yang pada saat ini telah muncul di belakang dirinya. Segera setelah itu, sambil tertawa, Kaisar Naga Sage 6 Jari berkata, yang harus kau lakukan hanyalah mengalahkan diriku. Cerita kemudian berpindah dari kolam transformasi naga kuno ini. Di tempat itu sendiri, ada sebuah suara dengungan yang sangat keras. Dan tiba-tiba saja, tanah di tempat itu bergetar dengan sangat hebat. Ombak pun pada saat ini juga telah naik di dalam kolam transformasi naga kuno. Detik berikutnya, sebuah cahaya emas keunguan disertai dengan raungan naga kuno yang tidak terlukiskan telah benar-benar terpancar dari dalam kolam ini, dan hal itu mengguncang tanah di sekitarnya. Pada saat merasakan hal ini, kelompok dari Yuan Qian tiba-tiba saja membuka matanya. Mereka melihat pada apa yang telah terjadi di dalam kolam transformasi naga kuno. Hanya dalam waktu yang sangat singkat, sebuah kejutan kali ini tidak bisa disembunyikan dari wajah mereka semua. Yuan Qian pun lalu berteriak, ini sebenarnya telah ada seseorang yang menantang leluhur kita.
Area di sekitar kolam transformasi naga pada saat ini sangat gempar. Banyak tatapan mata dari orang-orang yang ada di sekitar pegunungan memandang pada kolam transformasi naga yang telah berputar dengan takjub. Semua anggota suku naga sangat menyadari bahwa energi yang ada di dalam kolam transformasi naga ini telah mencapai jumlah yang sangat tinggi. Oleh karena itu, air di dalam kolam itu sangat kental sehingga tidak akan pernah bisa bergerak. Namun kali ini, sebuah gelombang yang sangat mengamuk telah muncul dari dalam kolam. Banyak generasi muda anggota suku naga kini langsung bertanya sebenarnya apa yang terjadi. Jelas mereka tidak pernah menyadari bahwa sebenarnya di dalam kolam transformasi naga itu telah tersembunyi sebuah kuburan dari leluhur suku naga. Selain itu, mereka hanya bisa mendapatkan sedikit informasi tentang Kaisar Nagasaki 6 Jari dari buku-buku kuno. Namun demikian, hal itu sudah cukup untuk membuat hati dari generasi muda bergejolak. Lagi pula, dalam bertahun-tahun sejarah dunia binatang iblis, hanya Kaisar Nagasaki 6 Jari yang bisa berhasil menyatukan seluruh suku kuat yang ada di dalam dunia binatang iblis. Para tetua yang ada di sekitar Yuan Qian yang sebelumnya tidak memiliki kepedulian sedikit pun, kali ini raut wajah mereka telah benar-benar dipenuhi dengan rasa syok. Mengingat identitas mereka, secara alami mereka menyadari tentang adanya kuburan tulang di dalam kolam itu. Dan hanya orang-orang yang ditakdirkan untuk bisa memasuki tempat itu. Di sisi lain, ekspresi dari Yuan Qian juga terlihat cukup muram ketika dia melihat para tetua yang ada di sampingnya. Hal ini membuat Yuan Qian berkata, fluktuasi ini sebenarnya adalah milik leluhur. Seseorang telah memasuki aula pemakaman tulang. Selain itu, dia juga telah melakukan kontak dengan kehendak leluhur kita. Seorang tetua kemudian bertanya dengan nada suara yang cukup cemas, sebenarnya siapa orang yang telah melakukan kontak itu? Karena tetua ini tahu tidak semua orang yang bisa memasuki kolam transformasi naga akan memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam aula pemakaman tulang. Hanya mereka yang ditakdirkan dengan tekad besar yang akan sampai di tempat itu. Terlebih lagi, begitu seseorang bisa masuk ke sana, maka mereka akan memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan tulang naga kuno. Jika hal itu berhasil, maka ini akan menjadi sesuatu yang relatif penting bagi suku naga mereka. Yuan Qian hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tatapan matanya sekarang telah terlihat sangat bersemangat ketika dia melihat ke arah kolam. Yang kemudian Yuan Qian mengatakan, aku sebenarnya tidak yakin siapa yang telah masuk ke dalam sana. Namun tiba-tiba saja wajah dari Lindong kali ini telah terlintas di dalam benak dari Yuan Qian. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya sambil berkata, Itu tidak mungkin dia. Seorang tetua suku naga yang ada di samping Yuan Qian pada saat ini segera berkata dengan nada suara yang cukup rendah, apakah mungkin itu adalah Lindong? Bagaimana jika dia berhasil mendapatkan tulang naga kuno? Karena pada dasarnya, semua tetua dari suku naga sangat mengetahui bahwa tulang naga kuno itu adalah harta yang sangat penting bagi suku naga mereka. Selama tulang naga kuno itu diperoleh, maka hal itu akan membuat anggota suku naga memiliki potensi yang sangat mengejutkan. Jika Lindong yang bisa mendapatkan tulang naga kuno ini, maka artinya suku naga akan kehilangan satu set dari tulang naga kuno. Terlebih lagi, hal yang membuat mereka pusing adalah Lindong tidak berasal dari suku naga dan dia tidak memiliki sedikit pun garis keturunan dari suku naga di dalam tubuhnya. Yuan Qian pun segera menekan ekspresi terkejut di raut wajah para tetua suku naga ini. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Yuan Qian berkata, mari kita amati situasinya terlebih dahulu. Dan pada saat ini, gangguan yang ada di kolam transformasi naga telah tumbuh menjadi semakin mengerikan. Sekitar setengah jam kemudian, dua pusaran air tiba-tiba saja terbentuk di dalam kolam ini. Segera setelah itu, dua sosok pun melesat keluar di bawah banyak perhatian dari mata orang yang telah melihatnya. Dan semua orang kali ini berkata,
Sebenarnya itu yang keluar adalah Yan Feng dan juga Yuan Xin. Berdasarkan riak ini, mereka seharusnya telah memiliki tulang naga kelas atas. Itu adalah sesuatu yang sangat mengesankan. Para tetua dari suku naga yang juga telah melihat kemunculan dari Yuan Xin dan juga Yan Feng, mereka segera mengatakan, memang benar, mereka berdua telah mendapatkan tulang naga kelas atas. Segera setelah itu, para tetua ini saling bertukar pandang dengan senyum pahit di raut wajah mereka. Dengan keluarnya Yuan Xin dan juga Yan Feng saat ini, berarti satu-satunya orang yang tersisa di dalam kolam itu adalah Lindong. Jelas dia adalah orang yang telah memasuki aula pemakaman tulang, dan Lindong telah melakukan kontak dengan kehendak leluhur dari suku naga. Salah seorang tetua suku naganya bisa menarik nafas tanpa daya. Lalu dia berkata, kasus ini benar-benar mirip seperti kasus Kingxi saat itu. Namun setidaknya Kingxi itu masih memiliki garis keturunan dari suku naga kita. Namun sekarang, orang yang telah memasuki aula pemakaman tulang adalah seorang manusia dan tidak sedikit pun memiliki garis keturunan dari suku naga ini. Para tetua yang lainnya pun memiliki ekspresi yang aneh di wajah mereka. Jika Lindong memiliki sedikit garis keturunan suku naga, maka mereka pasti akan merasa sangat senang dalam hal ini. Namun sayangnya, Lindong itu adalah manusia sejati. Terlebih lagi, dia adalah manusia yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan mereka. Semua tatapan mata dari tetua suku naga melihat pada Yuan Qian. Jelas masalah ini adalah sesuatu yang membuat mereka cukup pusing. Dan para tetua ini kemudian berkata, pemimpin suku, bagaimana ini? Yuan Qian hanya meletakkan kedua tangan di belakang punggungnya. Tatapan matanya pada saat ini terlihat cukup gembira ketika dia melihat ke arah kolam transformasi naga kuno, yang kemudian Yuan Qian pun mengatakan, mari kita lihat bagaimana situasinya akan berkembang. Meskipun Lindong telah memasuki aula pemakaman tulang, itu tidak berarti bahwa dia akan bisa mendapatkan tulang naga kuno. Tapi jika dia bisa mendapatkan hal ini, itu bukan masalah yang besar. Mungkin pada saat ini kita harus merubah beberapa aturan yang bertele-tele dari suku naga ini. Dan kita akan segera melakukan pembaruan pada peraturan kita. Lindong, jika kau memiliki kemampuan, suku nagaku bisa membuat pengecualian untukmu hari ini. Cerita kemudian berpindah kembali ke tempat Lindong yang pada saat ini sedang melakukan pertarungan dengan Kaisar Naga Sage 6 Jari. Tiba-tiba saja, peng! Sebuah tekanan yang sangat mengerikan benar-benar dipancarkan di dalam dunia liar yang kuno. Dan pada saat ini, sebuah cakar naga emas keunguan tampak telah merobek ruang dimensi dan dengan kejam memukul sosok yang mengeluarkan aura menakjubkan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sosok yang terkena pukulan itu pada akhirnya terlempar ke bawah dengan cara yang sangat menyedihkan, dan hal ini menabrak tanah dengan keras, menciptakan lubang raksasa yang benar-benar dalam. Karena sebenarnya sosok yang telah terkena pukulan ini adalah Lindong. Dia sekarang telah batuk keras di dalam lubang yang besar sambil memuntahkan darah. Bahkan tubuh dari Lindong juga telah berlumuran dengan darah, dan cahaya hijau yang telah menutupi tubuhnya kali ini terlihat sangat redup. Di hadapan Kaisar Naga Sage 6 Jari, Lindong ini seolah-olah adalah lalat yang ingin mengguncang pohon raksasa. Meskipun semua yang tersisa dari ahli puncak ini hanyalah sebagian kecil dari kesadarannya, tapi hal itu masih sangat kuat di hadapan Lindong. Kaisar Naga Sage 6 Jari pada saat ini masih duduk dengan tenang di atas batu teratai yang mengambang di langit. Tatapan matanya melihat acuh tidak acuh ke arah Lindong yang telah sangat menyedihkan. Dan kemudian Kaisar Naga Sage 6 Jari pun berkata dengan nada suara yang samar, kekuatan dan juga keberanianmu tidak cocok di hadapanku. Dirimu saat ini tidak bisa memperoleh pengakuan dariku. Oleh karena itu,
kau harus menyerah. Lindong yang berada di dalam lubang yang besar. Dia hanya menyekat darah yang ada di sudut mulutnya, yang kemudian Lindong segera mengangkat kepala. Tatapan mata hitamnya dipenuhi dengan keinginan yang liar untuk melakukan pertarungan dengan Kaisar Naga Sage 6 Jari. Lindong tidak membantah kata-kata dari kaisar itu. Namun sebagai gantinya, Lindong kali ini tiba-tiba saja melangkah maju dengan cahaya hijau yang kembali dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Raungan naga kemudian telah bergema di langit, dan cahaya hijau itu pada saat ini benar-benar melilit tubuh dari Lindong. Secara bertahap, hal ini segera berubah menjadi naga hijau raksasa yang tingginya 10.000 kaki. Naga ini benar-benar memiliki niat bertarung yang besar. Sebuah keberanian juga terpancar jelas dari tatapan matanya. Sisik-sisik dari naga hijau ini sekarang telah berkedip-kedip dan membuatnya tampak seperti terbuat dari logam. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, naga hijau raksasa ini telah melesat dengan sangat cepat dan membawa gelombang kejut yang sangat menakutkan, yang kali ini langsung menyerbu ke arah Kaisar Naga Sage 6 Jari yang ada di langit. Pada saat melihat pemandangan ini, Kaisar Naga Sage 6 Jari hanya bisa tersenyum sambil menggelengkan kepalanya lalu mengatakan, "Oh, aku cukup akrab dengan fluktuasi energi ini. Seseorang yang telah melatih seni bela diri ini tampaknya juga orang yang telah datang ke tempat ini sebelumnya. Bocah kecil, sebenarnya kau telah bertemu dengan dia. Namun, kekuatan seperti ini saja masih belum cukup." Setelah mengatakan hal ini, Kaisar Naga Sage 6 Jari mengulurkan tangannya, dan sebuah gelombang yang lembut pada saat ini telah muncul dari tangan itu, kemudian membengkak dan berubah menjadi gelombang besar ratusan ribu kaki. Hal ini dengan kejam memukul ke arah tubuh naga hijau yang telah melesat dengan cepat. Pada akhirnya, peng! Darah pun berceceran di langit. Naga hijau itu telah terkoyak 1 inci setiap kali mendapatkan serangan ini. Dan hal itu segera mengeluarkan suara raungan sedih ke arah langit. Pada akhirnya, naga hijau ini kembali dihantam dan jatuh ke tanah. Hal itu kembali menciptakan jurang yang dalamnya ratusan ribu kaki di tanah yang luas. Cahaya hijau itu pada saat ini telah meredup dan akhirnya menghilang bersama dengan naga hijau raksasa. Sekali lagi, hal ini telah berubah menjadi manusia yang merupakan sosok dari Lindong. Ekspresi di raut wajah Lindong sendiri sekarang telah terlihat sangat pucat, sementara darah terus keluar dari pori-pori tubuhnya. Penampilan Lindong adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Kaisar Naga Sage 6 Jari hanya melihat Lindong sambil tersenyum tipis. Lalu dia berkata, "Orang yang telah berlatih seni bela diri ini saat itu memiliki pencapaian yang jauh lebih besar daripada dirimu. Namun, dia akhirnya juga gagal. Dan aku merasa dirimu pada saat ini memiliki hubungan dengannya, bukan?" Lindong tersenyum pahit. Lalu dia mengatakan, "Apakah sebenarnya tetua Kingxi juga telah datang ke tempat ini?" Tidak terduga, bahkan orang sekuat dia hanya bisa kembali dengan kekalahan. Apakah mungkin bagiku benar-benar tidak akan bisa mendapatkan tulang naga primal yang merupakan tulang terkuat ini? Pada saat Lindong menghadapi kebuntuan seperti ini, tiba-tiba saja Yan yang ada di dalam tubuh Lindong mengatakan, "Lindong, hal itu tidak sepenuhnya mustahil bagimu untuk bisa mendapatkan tulang naga primal." Mendengar ucapan dari Yan, Lindong hanya bisa menjilat bekas darah yang ada di sudut mulutnya, lalu bertanya, "Yan, apakah sebenarnya kau punya solusi?" Ditanya seperti itu oleh Lindong, Yan pun kali ini menjawabnya, "Kaisar Naga Sage 6 Jari itu pada saat ini hanyalah sebuah wasiat yang tersisa, dan kamu harus mengalahkan wasiat ini jika kamu ingin mendapatkan tulangnya. Namun dengan kekuatanmu saat ini adalah sesuatu yang sangat mustahil untuk bisa mengalahkan wasiatnya, karena kamu sama sekali bukan tandingannya. Maka dari itu,
kamu membutuhkan seorang pembantu. Mendengar kata-kata dari Yan, Lindong sangat terkejut, lalu mengatakan, "Pembantu? Apakah kau yang akan membantuku?" Ditanya seperti itu oleh Lindong, Yan pun segera menjawabnya, "Pada saat ini, bahkan aku tidak bisa mengalahkannya, karena kamu memiliki batu simbol yang melahap, dan guru pelahap telah mati. Seharusnya ada sisa wasiat dari guru pelahap di dalam batu simbol melahapmu saat ini. Yang harus kamu lakukan hanyalah berkomunikasi dengan wasiat yang tersisa. Maka dari itu, kamu akan bisa memanggil guru pelahap. Hanya dengan begitu, kamu akan benar-benar bisa mengalahkan Kaisar Nagasaki 6 Jari di dalam dunia tekad ini." Setelah mendapatkan informasi dari Yan, Lindong segera mengambil posisi duduk dengan tenang. Dia menutup kedua matanya, dan semua gelombang yang ada di sekitarnya kali ini telah berangsur-angsur menghilang. Sementara Kaisar Nagasaki 6 Jari yang ada di langit hanya bisa mengangkat alisnya ketika melihat apa yang dilakukan oleh Lindong. Pada saat ini, Kaisar Nagasaki 6 Jari benar-benar penasaran, ingin melihat teknik apa yang akan dikeluarkan Lindong demi bisa mengalahkan dirinya. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, suasana di tempat ini telah berubah menjadi keheningan yang cukup aneh. Dan keheningan seperti ini telah berlangsung selama 30 hari. Selama waktu ini juga, Kaisar Nagasaki 6 Jari juga tidak mengganggu Lindong. Yang dia lakukan hanyalah terus melihat pada Lindong yang masih duduk dengan tenang dan tidak memiliki ekspresi apapun. Sebagai seorang raja di dunia binatang iblis, Kaisar Nagasaki 6 Jari adalah orang yang benar-benar bangga dan tidak akan menyerahkan sedikit pun wasiatnya pada orang sembarangan. Namun pada saat ini, Kaisar Nagasaki 6 Jari juga sudah tidak bisa menunggu Lindong yang sepertinya akan gagal mendapatkan wasiatnya. Oleh karena itu, Kaisar Nagasaki 6 Jari segera berkata, "Bocah kecil, waktumu sudah hampir habis. Jika kamu ingin memilih tulang naga, maka kamu harus segera pergi dari tempat ini dan mencoba keberuntunganmu dengan tulang naga yang lainnya." Setelah berkata seperti ini, Kaisar Nagasaki 6 Jari segera melambaikan lengan bajunya, dan tiba-tiba saja sebuah pilar cahaya emas keunguan melesat keluar sebelum akhirnya hal itu menyelimuti tubuh Lindong. Namun tidak terduga, suara dengungan pun bergema di dalam tempat ini. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, ruang yang ada di hadapan Lindong tiba-tiba saja terbelah, dan pilar cahaya ungu emas itu pada saat ini segera menghilang seperti dilahap oleh mulut raksasa. Ketika melihat adegan ini, Kaisar Nagasaki 6 Jari benar-benar terkejut. Kedua matanya melihat tajam pada bagian belakang dari Lindong saat ini. Di tempat itu sebenarnya ada ruang yang telah terdistorsi, dan sesosok manusia kali ini telah keluar dari dalam ruang yang terdistorsi ini. Sebuah tawa kemudian bergema di seluruh tempat ini ketika sosok itu telah keluar dari dalam ruang yang terdistorsi. Kaisar Nagasaki 6 Jari yang aneh, kau itu sudah mati, tapi kau masih berani menggertak generasi muda. Apakah kau tidak punya malu? Mendengar kata-kata ini, tatapan mata dari Kaisar Nagasaki 6 Jari yang biasanya tenang pada saat ini telah berubah menjadi sangat menegang. Segera setelah itu, dia pun berkata dengan nada suara yang terdengar cukup kebingungan, Guru pelahap." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Kaisar Nagasaki 6 Jari akan melakukan pertarungan dengan guru pelahap yang telah dipanggil oleh Lindong? Dan apakah Lindong akan benar-benar mendapatkan tulang naga primal yang merupakan tulang terkuat dari suku naga? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.